Bab 591. Selamat atas pembukaan bisnis. Jangan mengira bahwa kamu adalah orang balai pengobatan Ben Chao dan aku akan melepaskanmu pergi. Aku pasti akan meminta orang untuk menghancurkan balai pengobatan Ben Chao. Nenek yang berpakaian biru itu tampaknya kesal. Apa yang salah jika aku ingin mendapatkan cucu laki-laki? Apakah kalian punya hak untuk mengurus urusan keluargaku? Siapapun yang mengomel, aku pasti akan mengingat penampilannya dan membiarkan dia ditabrak oleh mobil ketika dia keluar. Buk, juga tidak tahu siapa yang bisa mendengarnya lagi. Sebotol air mineral dilemparkan ke arah nenek berpakaian biru itu, yang membuat nenek berpakaian biru itu menjerit sebelum nenek itu sempat melihat. Siapa yang melakukannya? Ada setumpuk barang yang dilemparkan ke arahnya, yang membuat wajahnya membengkak. Ayah mertua yang botak dan suami muda itu buru-buru melangkah maju untuk melindungi nenek itu, tetapi mereka malah jatuh beberapa kali secara disengaja ataupun tidak. Adegan di tempat sangat kacau, tetapi itu membuat semua orang di tempat merasa sangat senang. Pihak kepolisian segera bergegas kemari. Di bawah saksi dari sekelompok orang di tempat, polisi segera membawa nenek yang berpakaian biru itu dan lainnya pergi. Ibu muda itu berterima kasih kepada Qin Lang dan berkata bahwa dia akan segera bercerai dan menjauh dari keluarga jahat ini. Kemudian dia juga meminta Qin Lang untuk meninggalkan informasi kontaknya. Qin Lang merasa tak berdaya dan hanya bisa memberitahu balai pengobatan Ben Chao padanya. Semua orang di tempat memberi tepuk tangan yang sangat meriah kepada Qin Lang. Qin Lang mengangguk kepada semua orang dan kemudian dia mendorong Lin Shaoxiong kembali ke panti pengobatan. Setelah kejadian ini, Lin Shaoxiong semakin mengagumi Qin Lang dan keputusannya di dalam hatinya juga menjadi semakin yakin. Begitu keduanya baru saja tiba di depan pintu masuk panti pengobatan, ada seorang wanita paruh baya yang menyambutnya dari sudut. "Tuan Lin, ada orang yang ingin berdiskusi dengan Anda." Sikapnya sangat hormat dan dapat dilihat reputasi Lin Shaoxiong di dunia pada tahun itu. Apakah keluarga Meng ingin berkompromi? Kemunculan dari Lin Shaoxiong tampaknya telah menyebabkan sedikit perubahan dalam situasi. Ketika Qin Lang keluar dari panti pengobatan pada sore harinya, Lin Shaoxiong yang telah muncul kembali di dunia telah berkompromi dengan keluarga Meng. Keluarga Meng telah mencabut perintah untuk membunuh Qin Lang dan pada saat yang bersamaan, mereka akan membayar kerugian sebesar 10.000 tahi lemas dan berjanji bahwa tidak akan saling berhubungan satu sama lain lagi ke depannya. Tentu saja, Qin Lang juga tidak bisa lagi mempertanyakan kekuatan dari Meng Qingyu dan menyelidiki majikannya dari mereka. Meskipun Qin Lang yang telah dibunuh beberapa kali merasa tidak senang, tetapi dia juga melihat muka Lin Shaoxiong untuk mengakhiri semuanya ini. Bagaimanapun, dirinya sendiri juga tidak rugi. Meng Mingming sudah dikerjai oleh Qin Lang sampai hampir cacat, apalagi kali ini keluarga Meng membayar kerugian kepada Qin Lang. Keluarga Meng yang bermartabat telah menundukkan kepalanya. Tentu saja, Qin Lang sebenarnya masih merasa bahwa itu tidak cukup. Dia awalnya ingin menjatuhkan beberapa orang dari keluarga Meng di pesta pada hari itu, tetapi Qin Lang pada akhirnya memilih untuk berdamai. Sial. Ketika Qin Lang kembali ke balai pengobatan Ben Chao dengan santai, dia langsung dikejutkan oleh kerumunan orang di dalam klinik. Jika dibandingkan ketika dirinya sendiri pergi di pagi harinya, sekarang sudah bertambah lebih dari puluhan orang dan mereka semua duduk di atas bangku sambil menunggu. Su Siwen memeriksa pasien, sedangkan Ying Jingjing menuangkan teh untuk setiap orang, yang tampaknya sangat sibuk. Qin Lang buru-buru berlari ke dalam ruang konsultasi dan bertanya kepada Ying Jingjing, "Ada apa ini?" "Qin Lang, kamu akhirnya sudah kembali." Setelah Ying Jingjing melihat Qin Lang muncul, dia segera menjadi senang. Kemudian dia melapor, "Beberapa pasien ini datang untuk mencarimu. Mereka bilang bahwa mereka telah melihat berita tentang kamu yang mengobati anak kecil di kuil Davo dan merasa bahwa keterampilan medismu hebat, sehingga mereka datang ke sini untuk membiarkanmu mengobatinya. Ada banyak orang yang datang di jam 4 dan telah menunggu di sini selama lebih dari 1 jam. Kami telah menelepon ponselmu berkali-kali, tetapi kamu tidak menjawabnya.
Nona Su hanya bisa memeriksa beberapa pasien yang mengalami gejala ringan terlebih dahulu. Ying Jingjing menyeka keringatnya. Bantulah dia segera. Dia masih belum istirahat selama 1 jam. Apakah mereka semua datang setelah melihat berita itu? Qin Lang merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dirinya sendiri akan memiliki daya tarik iklan yang begitu besar. Setelah mengatakan bahwa dirinya sendiri adalah dokter dari Balai Pengobatan Bencao, yang telah diunggah ke internet oleh orang-orang, pada saat yang bersamaan, dia merasa terharu, karena orang-orang ini sangat sederhana dan masih percaya pada etika kedokterannya. Mereka juga tidak peduli apakah keterampilan medisnya itu hebat atau tidak. Dokter muda sudah kembali, tidak tahu siapa yang berteriak dan semua orang menatap Qin Lang secara bersamaan. Dengan kesan kagum di mata mereka, pencabutan jarum itu tampaknya masalah sepele, tetapi itu menunjukkan kebaikan dan keberanian Qin Lang. Bagaimana mungkin orang biasa bisa menghentikan keluarga jahat demi bayi perempuan itu yang menangis? Semua orang menatap Qin Lang, tetapi mereka semua tidak berkerumun untuk membuat kekacauan, melainkan mereka semua menatapnya dengan penasaran. Terima kasih atas kepercayaan dari kalian semua. Qin Lang membungkuk kepada semua orang, kemudian dia mencuci tangannya dan mendesinfeksi. Kemarilah, semua orang bisa terbagi setengah kepadaku. Qin Lang duduk di atas meja konsultasi yang pernah diduduki oleh An Xin. Belasan orang berbaris dan membawa sedikit harapan di wajah mereka. Dokter muda, lututku dan jari kakiku sakit. Dokter muda, kepalaku selalu sakit di tengah malam. Kakiku ini kehilangan kekuatan sewaktu-waktu dan membuatku terjatuh beberapa kali. Satu persatu pasien memberitahu Qin Lang tentang kondisi mereka. Qin Lang memeriksa denyut nadi mereka satu persatu, kemudian dia berkata dengan singkat, "Ini adalah gejala dari asam urat. Kurangi makan makanan laut dan bir. Aku akan memberimu 2 jarum untuk mengurangi rasa sakitmu. Tetapi ini adalah penyakit mewah dan kuncinya adalah mengontrol pola makan. Kamu menderita gejala migrain, sepertinya kamu selalu tidur sebelum rambutmu kering sejak kecil. Ketika kamu masih muda, tubuhmu kuat dan dapat menahannya, tetapi sekarang fisikmu melemah dan penyakitnya kambuh lagi. Kamu menderita ginjal bengkak dan hiperostosis yang parah. Aku akan melakukan akupuntur dan memijatnya padamu. Kemudian, aku akan memberi resep obat untukmu selama 1 minggu. Rawatlah dirimu sendiri dengan resep obat ini dan kembalilah untuk diperiksa setelah obatnya habis." Qin Lang mengatakan kondisi pasien dengan mudah. Kemudian dia mengayunkan jarum perak. Setelah beberapa kali perawatan, rasa sakit pasien berkurang banyak, bahkan juga terasa sembuh di tempat. Keterampilan medis dan kecepatan ini benar-benar membuat semua orang di tempat merasa tercengang. Su Siwen juga tercengang. Dia baru saja memeriksa 5 pasien. Sedangkan Qin Lang sudah memeriksa 30 pasien, apalagi pengobatan Qin Lang jauh lebih berefek darinya. Ini membuat pasien yang diperiksa olehnya juga kembali berlari ke depan Qin Lang untuk memeriksanya lagi. "Dokter, aku mengalami sesak dada belakangan ini dan selalu merasa sulit untuk bernafas." Seorang wanita muda yang cantik melangkah maju ke depan, terutama ketika aku berjalan beberapa langkah. Seolah-olah ini akan memakan setengah nyawaku. Qin Lang mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya. Kemudian dia terbatuk. "Nona ini, kondisi fisikmu sangat sehat. Alasan kamu selalu merasa sesak dada adalah karena pakaian dalammu terlalu ketat. Kamu hanya cukup untuk mengganti pakaian dalam yang lebih longgar." Qin Lang melirik pakaian dalam ketat di dalam tubuh wanita itu. Wanita muda yang cantik itu berseru dengan malu-malu. Kemudian dia berlari keluar sambil tersipu malu. Hahaha. Semua orang tertawa setelah mendengar kata-kata ini dan ada suasana yang gembira di dalam dan luar klinik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Qin Lang telah memeriksa semua pasien dan membiarkan pasien keluar dengan bahagia. Pasien-pasien ini merasa sangat senang. Kemudian mereka berlarian dan memberitahu satu sama lain dari mulut ke mulut. Mereka semua berkata bahwa Balai Pengobatan Bencao telah muncul seorang dokter jenius muda. Kemudian, banyak pasien yang segera datang ke klinik. Situasi yang susah payah ini sudah terbuka dengan cara ini. Su Siwen melihat pasien yang pergi itu.
seolah-olah dia jatuh ke dalam alam mimpi. Sebelumnya, dia masih mengkhawatirkan klinik ini yang masih belum ada pasien di pagi hari ini, tetapi sekarang dia malah mengkhawatirkan dirinya sendiri yang terlalu sibuk, apalagi dia memiliki sejenis perasaan yang berbeda. Sebelumnya, ketika 8 dokter besar praktik di sini, para pasien yang datang untuk berobat selalu menyanjung mereka dengan berhati-hati dan ucapan terima kasihnya juga tidak tulus, tetapi pasien hari ini malah merasa bersyukur dari lubuk hatinya dan senyuman mereka juga terlihat gemilang. Bab 592 Pelobi. Orang-orang yang telah melihat berita dan datang berobat di Balai Pengobatan Bencau telah menyebarkan kondisi mereka dari mulut ke mulut dan juga memperkenalkan pasien baru dari segala tempat. Ying Jingjing yang sibuk bagaikan gangsing, tetapi Qin Lang merasa bahwa wajah Ying Jingjing penuh dengan kegembiraan dan ekspresi ini tidak bisa dibuat-buat dan itu benar-benar sangat gembira. Tetapi dari sudut pandang lainnya, siapa yang tahu dengan kesedihan si pembunuh? Terkadang juga lebih baik untuk melakukan pekerjaan dengan jujur. Dulunya, pembunuh ini sangat membenci Qin Lang ataupun menghinanya. Tetapi dia malah rela bekerja menjadi seorang tukang di bawah Qin Lang. Pemandangan yang menyenangkan ini juga membuat Su Siwen terharu. Ying Jingjing juga memiliki sejenis kepuasan di wajahnya. Dia pertama kalinya merasakan kesan pencapaian menjadi orang yang menyelamatkan dunia dan orang lain, bukan menghancurkan orang lain dan menyebabkan keluarga dari orang lain itu hancur. Bahkan jika komisinya hanya ratusan yuan, tetapi dia merasa bahwa itu jauh lebih berarti daripada jutaan yuan. Hari senja mulai mendekat. Qin Lang menutup pintu dengan tegas dan meminta pasien untuk datang lagi di esok harinya. Dia telah memeriksa sekitar ratusan orang hari ini. Jika lanjut untuk memeriksanya lagi, diperkirakan bahwa dia akan sangat kelelahan. Pasien juga mengerti bahwa Qin Lang lelah, sehingga mereka berpisah setelah mengambil nomornya. Biaya konsultasi yang didapatkan hari ini adalah 10.000 yuan. Setelah pintu klinik ditutup, Su Siwen berseru dengan gembira, kesulitan kita akhirnya sudah terbuka. Qin Lang bersandar di kursi goyang dan berbaring. 10.000 yuan tidak sebanding dengan 8 dokter besar. Mereka sudah mendapatkan uang 10.000 yuan setelah memeriksa 10 pasien. Itu beda. Su Siwen seperti orang yang kikir dan menghitung kembali uangnya. Sudahlah. Jangan bicara lagi, ayo kita makan. Ying Jingjing berjalan kemari dari halaman belakang dan wajahnya membawa senyuman yang tenang. Aku awalnya ingin memasak hidangan besar untuk merayakannya, tetapi hari ini terlalu sibuk dan tidak sempat untuk membeli sayuran. Aku hanya merebus seekor ayam, menumis daging dan sayuran. Ying Jingjing memanggil Qin Lang dan Su Siwen untuk makan. Kalian sudah sibuk sepanjang hari, cepatlah makan untuk mengisi kembali energi kalian. Terima kasih, kakak. Qin Lang bangkit sambil tersenyum, kemudian dia hendak ingin pergi ke halaman belakang untuk makan, tetapi dia mendengar suara ponsel yang berdering. Dia mengambilnya dan menjawabnya. Kemudian segera terdengar suara Lu Meichen, kakak Qin, keluarlah untuk merayakan pencapaianku malam ini. Aku telah memblokir perusahaan anggur bawang. Aku mohon padamu, kata Lu Meichen sambil memohon. Qin Lang tidak ingin menyetujuinya, tetapi Lu Meichen terus bersikeras. Qin Lang hanya bisa memberitahu Ying Jingjing dan mengendarai mobil menuju tempat pertemuan. Malam hari ini, di sebuah klub kelas bawah yang bernama Baby Sky, Qin Lang mengikuti pelayan untuk berjalan menuju kamar yang telah dipesan. Qin Lang menyadari bahwa dirinya sendiri sedikit lebih awal untuk datang ke sini. Hanya ada belasan orang di tempat untuk saat ini, namun, ekspresi wajahnya segera menjadi stagnan, karena dia telah melihat Yun Qingqing. Yun Qingqing mengenakan gaun panjang dan sedang membolak-balik majalah. Dia duduk dengan tenang dan anggun di sudut sana, senyumannya terlihat samar dan cahaya lampunya sangat pas. Saat ini, Yun Qingqing memberi orang sejenis perasaan orang cantik bagaikan batu giok. Qin Lang sedikit linglung. Yun Qingqing. Qin Lang segera kembali respons dan berjalan mendekatinya. Mengapa kamu di sini? Bos Qin. Oh bukan, kakak Qin. Setelah mendengar Qin Lang memanggilnya,
Yun Qingqing tanpa sadar mendongak dan kemudian dia melambaikan tangannya dengan gembira. Mengapa kamu di sini? Aku diundang untuk merayakan pencapaiannya. Qin Lang tertawa, kemudian dia bertanya lagi, bagaimana denganmu? Dia memiliki hubungan pertemanan dengan Lu Meichen dan wajar saja jika datang ke sini untuk merayakan pencapaiannya, tetapi perusahaan anggur bawang sudah diblokir. Sedangkan Yun Qingqing yang muncul di sini sekarang sedikit terkesan aneh. Apakah Yun Qingqing dan Lu Meichen sudah berteman? Perusahaan anggur bawang sudah bermasalah dan aku kenal dengan seorang senior di perusahaan itu, sehingga aku ingin meminta bantuannya untuk melepaskan perusahaan anggur bawang. Apakah kamu datang untuk menyelesaikan masalah ini? Qin Lang sedikit mengernyit, apa hubunganmu dengan keluarga Meng? Mengapa kamu begitu ingin membantunya? Perusahaan anggur bawang terlibat dalam gugatan nyawa orang. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan ikut terlibat dalam masalah. Kamu sekarang adalah bintang kelas pertama dan sudah sangat terkenal sekali. Takutnya sangat merepotkan jika kamu ikut terlibat dalam masalah ini. Yun Qingqing sedikit menundukkan kepalanya. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Meng Lili. Aku pikir bahwa alangkah baiknya jika aku bisa mencoba yang terbaik. Meng Lili. Qin Lang mengingat kembali wanita yang menembaknya di pesta itu. Kesannya sangat buruk. Qin Lang meminta segelas jus kepada pelayan. Kamu jangan peduli lagi dengan masalah ini. Biarkan Meng Lili yang mengurusnya. Kakak Qin, aku masih ingin mencobanya. Ketika aku baru saja debut, Meng Lili telah berusaha keras di belakang dan aku harus membalas kebaikannya. Yun Qingqing merasa ragu-ragu dan berkata, Meng Lili tidaklah seperti Ma Liang yang suka menggertak orang dengan kekuatannya. Dia sama sekali tidak pernah menghormatiku. Kami juga termasuk teman secara pribadi, sehingga kali ini aku ingin melakukan sesuatu hal dan sekaligus mengembalikan kebaikannya ini. Di dalam hatinya, dia menolak keterlibatan dalam perusahaan anggur bawang, tetapi Meng Lili secara pribadi meneleponnya untuk meminta bantuannya, sehingga dia hanya bisa mencari koneksi untuk menyelesaikannya. Oh, sepertinya masalah Ma Liang itu juga tidak ada sedikit gerakan apapun bukan? Saat ini, Qin Lang teringat kembali pria gemuk yang cari mati pada hari itu. Ekspresi wajah Yun Qingqing menjadi pucat, kemudian dia melihat sekeliling dengan cemas dan berkata dengan suara yang pelan, aku sudah menyelidikinya dan kantor polisi memutuskan bahwa Ma Liang mati karena bunuh diri. Qin Lang mengangguk dan sepertinya Ma Liang telah membalikkan cerita ini. Pantas kali ini semua ini tidaklah sederhana seperti yang kamu pikirkan. Qin Lang menggelengkan kepalanya, kamu masih terlalu muda. Dia tahu di dalam hatinya bahwa keterlibatan Yun Qingqing ini pasti akan melibatkan hubungan rumit lainnya dan pastinya akan merugikan Yun Qingqing. Jika Yun Qingqing ikut campur tangan kali ini, maka orang lain pasti akan menilai Yun Qingqing adalah orang keluarga Meng. Jujur saja, Yun Qingqing benar-benar tidak mampu untuk ikut terlibat karena Qin Lang mengenal Yun Qingqing, sehingga dia membujuknya. Jika tidak, hanya dirinya sendiri yang bertindak. Sebagai utusan pertama dari persekutuan bela diri, Yun Qingqing tidak akan mampu untuk memberi dukungan kepada Lu Meichen. Yun Qingqing sudah merasa sedikit ragu-ragu. Dia yang cerdas telah merasakan bahwa Qin Lang tidak ingin dia ikut terlibat, apalagi dia juga memiliki kepercayaan yang aneh terhadap Qin Lang. Bang, sebelum Yun Qingqing sempat menjawab, pintu kamar didorong terbuka dengan kasar. Lebih dari belasan pria dan wanita yang berpakaian mewah berjalan masuk ke dalam. Orang yang berjalan di paling depan adalah seorang pria muda yang tinggi dan seorang wanita yang dingin. Orang di depan mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, sedangkan orang di belakang penuh dengan perhiasan di tubuhnya. Yun Qingqing buru-buru berbisik kepada Qin Lang, orang yang ingin kucari sudah datang. Ji Hongchuan, manajer departemen penjualan di grup Meichen. Wanita di sebelahnya adalah Sun Hongyi, manajer departemen lead bank di grup Meichen dan juga termasuk apoteker pertama. Yun Qingqing lanjut berkata, manajer Ji adalah pemimpin tertinggi di grup Meichen, orang keluarga Ji di Yanjing, yang memiliki hak berbicara yang sangat besar di grup Meichen.
Pria muda yang tinggi itu melihat sekeliling, kemudian dia menatap Yun Qingqing dengan matanya yang cerah. Bintang Yun, kamu sudah datang, dia melambaikan tangannya dan mengisyaratkan Sun Hongyi dan lainnya untuk duduk di meja besar, sedangkan dirinya sendiri berjalan mendekati Yun Qingqing dan Qin Lang. Yun Qingqing tersenyum canggung, kemudian dia berdiri dan menyapa, "Halo, Manajer Ji." Qin Lang juga sedikit berdiri atas sopan santunnya. "Aku dulunya pernah mengajakmu keluar untuk makan dan minum anggur. Kamu selalu bilang bahwa kamu tidak punya waktu. Mengapa kamu punya waktu di malam hari ini? Bukannya itu sangat tidak baik jika kamu berbohong dan melukai perasaan kakakmu ini?" Manajer Ji bahkan tidak melirik Qin Lang. Dia hanya tersenyum aneh pada Yun Qingqing, kemudian dia duduk di sebelah Yun Qingqing. Yun Qingqing bergerak sedikit secara naluriah, seolah-olah dia tidak ingin terlalu dekat dengan Ji Hongchuan. Manajer Ji telah bercanda, "Aku benar-benar tidak membohongimu, aku benar sibuk dengan banyak hal sebelumnya." Yun Qingqing menjelaskan, "Jika kata-kataku tidak pantas pada saat itu, berharap manajer Ji bisa memaafkanku." "Maaf. Tentu saja aku memaafkanmu." Bab 593. Persyaratan dari Ji Hongchuan. Manajer Ji tersenyum dan menunjukkan beberapa gigi kuningnya. Efek terlalu banyak merokok, kemudian dia tanpa sadar ingin menyentuh paha Yun Qingqing. "Halo, Manajer Ji." Qin Lang segera meraih tangan Ji Hongchuan dan menjabatnya. "Senang bertemu denganmu, siapa kamu?" Ketika Qin Lang menjabat tangannya, ekspresi wajah Manajer Ji berubah drastis. Kemudian dia menyingkirkan tangan Qin Lang dengan jijik. Yun Qingqing buru-buru memperkenalkan Qin Lang, "Manajer Ji, dia adalah temanku, namanya Qin Lang." "Teman?" Ji Hongchuan menatap Qin Lang dengan jijik. "Teman apa-apaan?" Qin Lang sedikit mengernyit, tetapi dia menahan setelah memikirkan Yun Qingqing. "Teman baik." Yun Qingqing melontarkan satu kalimat, "Namanya Qin Lang, dia berasal dari perusahaan properti." "Properti? Di manakah itu? Apakah tempatnya adalah tempat yang berhantu itu?" "Kurasa satu set pun tidak bisa terjual." Tatapan Manajer Ji bahkan lebih menghina. "Qingqing, seleramu harus lebih tinggi dan level teman yang kamu ajak juga harus ditingkatkan. Tahukah kamu mengapa sulit bagimu untuk memecahkan kesulitan? Alasannya adalah kamu selalu berhubungan dengan orang yang tidak jelas. Jika kamu menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang yang terkenal di kalangan ataupun dengan orang-orang yang sukses seperti aku, kamu sudah populer di seluruh Asia Tenggara sekarang. Ayo, ikut aku. Aku akan memperkenalkan beberapa teman padamu dan sekaligus minum beberapa gelas anggur." Sambil berkata demikian, Ji Hongchuan merangkul pinggang Yun Qingqing. Tubuh Yun Qingqing menyusut dengan canggung. "Nona Yun, apa maksudmu ini?" Tatapan Ji Hongchuan menunjukkan ketidakpuasannya. "Apakah kamu berpura-pura polos?" "Bukan." Yun Qingqing terus melambaikan tangannya. "Manajer Ji, hari ini aku datang mencarimu di sini untuk meminta bantuanmu. Aku tahu bahwa kamu mencariku untuk meminta bantuan, tetapi kamu malah berpura-pura polos di sini, bukan?" Ji Hongchuan menyela kata-kata Yun Qingqing tanpa basa-basi. "Kamu juga tidak membiarkanku menyentuhmu, seolah-olah aku akan memakanmu. Oke, anggap saja kita sudah saling kenal. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ini adalah kartu kamar 808 di Hotel Empire. Pergi ke kamar dan tunggu aku di sana. Aku akan kembali lebih telat dan aku akan mendiskusikan naskah drama denganmu nantinya. Setelah hasil diskusi kita memuaskan, semuanya mudah untuk dibahas. Jika kamu masih banyak ulah, kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi pada malam ini." Kemudian, Ji Hongchuan menatap Qin Lang dengan tidak sabar dan berkata, "Di sini tidak ada urusan lagi denganmu, keluar sana." Qin Lang tidak berbicara omong kosong dan langsung menamparkan wajah Ji Hongchuan. Plak! Dengan suara yang lantang, Ji Hongchuan menjerit dan terbang keluar lebih dari 5 meter. Ark! Ji Hongchuan jatuh ke tanah dan setengah dari pipinya membengkak. Yun Qingqing benar-benar tercengang. Qin Lang selalu terlihat begitu maskulin. "Beraninya kamu menamparku?" Ji Hongchuan menutupi wajahnya dengan marah dan meraung demikian.
kepada Qin Lang. Maaf, Manajer Li, maaf. Yun Qingqing segera bangkit dan menopangnya. Temanku tidak sengaja. Minggir. Chi Hongchuan mendorong Yun Qingqing menjauh. Kemudian dia menatap Qin Lang dan meraung, beraninya kamu menamparku. Tahukah kamu siapakah aku? Chi Hongchuan memiliki hubungan dengan dunia putih dan dunia bawah tanah. Dia adalah sosok tokoh yang sangat penting di dalam perusahaan, apalagi juga memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Ji Dan. Biasanya orang-orang memanggilnya Kakak Cuan, tetapi dia tidak hanya ditampar sekarang, tetapi juga ditampar di depan bawahannya sendiri, yang membuatnya sudah kehilangan muka. Oleh karena itu, Ji Hongchuan sangat marah. Kamu sudah menimbulkan masalah. Saat ini, Sun Hongyi dan lainnya yang mengikuti Ji Hongchuan juga berkumpul kemari dan menatap Qin Lang dengan dingin. Tentu saja, mereka bukan datang untuk memukulnya, melainkan datang untuk mendukung manajer Ji. Aku tidak peduli siapa kamu. Qin Lang menarik tisu dan menyeka tangannya. Kamu melecehkan Yun Qingqing di depan umum dan mengucapkan kata-kata yang vulgar, sehingga aku mengajariku. Chi Hongchuan menjadi marah. Aku adalah manajer di grup Mei Chen, kerabat dari keluarga Ji di Yanjing dan berhubungan akrab dengan dunia putih dan dunia bawah tanah di sini. Apakah kamu dapat menanggung konsekuensi ini setelah menyentuhku? Chi Hongchuan sudah lama mendambakan Yun Qingqing. Kali ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyentuhnya, tetapi dia malah ditampar dengan begitu saja oleh Qin Lang. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Grup Mei Chen, keluarga Ji di Yanjing. Qin Lang tidak peduli, apakah itu sangat hebat. Setelah mendengar kata-kata Qin Lang, belasan orang yang mengikuti Ji Hongchuan merasa jijik, dasar orang kampungan yang melebih-lebihi kemampuannya sendiri. Sun Hongyi yang tampaknya dingin itu bahkan cemberut dengan jijik. Yun Qingqing, apakah kamu yakin bahwa dia adalah temanmu? Ketika melihat penampilan Qin Lang yang kampungan, Ji Hongchuan berdiri sambil menutupi wajahnya dan menunjuk. Yun Qingqing, manajer Ji, maafkan aku, salahkan aku semuanya ini. Yun Qingqing terus membungkuk dan meminta maaf. Qin Lang sedang membantunya, tentu saja dia tidak bisa menyalahkan Qin Lang. Ji Hongchuan adalah orang yang ingin dia minta bantuan. Tentu saja Yun Qingqing juga tidak bisa menyinggungnya sekarang, dia hanya bisa menanggung semua kesalahan ini. Aku minta maaf padamu, aku bersedia untuk membayar kerugian untukmu. Menyalahkanmu. Ketika melihat Yun Qingqing yang menundukkan kepalanya, Ji Hongchuan menyeringai, tentu saja aku menyalahkanmu. Jika bukan karena kamu berteman dengan orang yang tidak jelas, bagaimana bisa aku ditampar olehnya? Aku beritahu kamu, aku tidak akan pernah selesai dengannya hari ini, begitu juga denganmu. Jika kamu ingin minta maaf, pergilah ke hotel-hotel Empire malam ini dan belilah 2 kotak kondom. Kenakan renda yang kamu kenakan di siaran langsung itu kemarin. Tunjukkan ketulusanmu dan minta maaf baik-baik denganku, mungkin saja aku bisa memberimu kesempatan sekali lagi. Chi Hongchuan tidak ragu-ragu untuk mengancam Yun Qingqing, amarahnya langsung melonjak setelah ditampar oleh Qin Lang, tetapi setelah melihat sosok tubuh Yun Qingqing yang cantik dan kakinya yang ramping, nafsu keinginannya menjadi semakin membara. Dia sudah tidak sabar untuk berhubungan seksual dengan Yun Qingqing. Ji Hongchuan menunjuk ke Qin Lang lagi. Jika tidak, aku tidak hanya ingin membiarkanmu menanggung konsekuensimu, tetapi juga akan menginginkan nyawanya. Ekspresi di wajah Yun Qingqing yang cantik langsung berubah. Manajer Ji, Qin Lang hanya saja terdorong impulsif sesaat, berharap kamu dapat memaafkannya. Dia pernah melihat Qin Lang membunuh orang dengan matanya sendiri dan tahu bahwa jika mereka berdua saling bertemu, itu pastinya adalah hal yang sangat berbahaya. Kamu pikir kamu siapa? Apakah pantas untuk membiarkanku memberimu muka? Chi Hongchuan berteriak, jika kamu tidak baik-baik malam ini, aku akan membereskanmu sekaligus, plak. Sebelum kata-katanya selesai diucapkan, Qin Lang menamparkan wajah manajer Ji lagi. Manajer Ji menjerit dan terbang keluar. Lagi.
Keluar dari sini. Tatapan Qin Lang menjadi dingin. Jika kamu berani mengancam Yun Qingqing lagi, aku akan membunuhmu. Semua orang di tempat menjadi berseru. Ji Hongchuan ditopang oleh seseorang, kemudian dia menutupi wajahnya yang bengkak dan benar-benar marah. Beraninya kamu menamparku lagi bukan? Dia ingin melawannya, tetapi dia merasa bahwa dirinya sendiri bukan sedang melawannya. Jika kamu tidak keluar, takutnya tidak akan begitu sederhana lagi seperti menamparmu. Qin Lang terlalu malas untuk berbicara omong kosong terhadap Ji Hongchuan si binatang itu. Sobat, tamatlah sudah kamu. Ji Hongchuan menghembuskan nafas, lalu dia mengeluarkan ponselnya untuk menelepon dan tampaknya sedang mencari orang untuk menghadapi Qin Lang. Di Yanjing, aku punya puluhan ribu metode untuk membiarkanmu mati tanpa mayat. Aku beritahu kamu lagi, Yun Qingqing sudah ikut terlibat dalam masalah ini. Kemudian, dia menunjuk Yun Qingqing dan berteriak, dan juga kamu, aku tahu. Bantuan apa yang ingin kamu minta, aku tidak hanya tidak akan membantumu, tetapi juga akan menginjak-injak mereka sampai mati. Sun Hongyi dan lainnya juga menatap Qin Lang dengan konyol. Mereka semua berpikir bahwa otak Qin Lang benar-benar bermasalah. Beraninya dia menantang manajer Ji. Sobat, aku hanya mengatakannya sekali saja, berlututlah dan minta maaf kepada manajer Ji. Dia tidaklah sesederhana seperti yang kamu pikirkan, Lia. Manajer Ji berhubungan akrab dengan dunia putih dan dunia bawah tanah. Jika kamu menyinggungnya, tidak hanya kamu sendiri yang sial, tetapi Yun Qingqing juga demikian. Kamu bahkan tidak tahu keberadaan seperti apa manajer Ji di Yanjing. Bintang Yun, apakah dia adalah temanmu? Menyakiti teman bukan? Nona Yun, kamu lebih baik untuk segera menyingkirkan hubunganmu dengannya, atau tidak kamu akan mendapatkan banyak masalah. Belasan orang berteriak dan meminta Qin Lang untuk berlutut dan minta maaf. Bab 594. Ketua Dewan Komisaris Qin jauh lebih hebat dari langit. Wajah Yun Qingqing yang cantik menjadi pucat. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa kekacauan seperti ini akan terjadi di malam hari ini. Hanya saja dia tahu di dalam hatinya bahwa ini tidak bisa menyalahkan Qin Lang. Bagaimanapun juga, manajer Ji yang mempersulitnya terlebih dahulu. Dia mengucapkan satu kalimat, manajer Ji, meskipun Qin Lang terdorong oleh impulsifnya, tetapi dia tidak salah. Yun Qingqing, kamu malah masih belum menyerah. Aku beritahu kamu, aku akan menekan perusahaan Universal Entertainment dan meminta mereka untuk menyembunyikanmu. Ji Hongchuan menunjukkan ekspresi wajah yang dingin dan ejekan di wajahnya. Tamatlah sudah kamu. Dia tidak percaya bahwa dirinya sendiri tidak bisa menginjak Qin Lang. Qin Lang berkata secara samar-samar, kamu juga tamatlah sudah. Hahaha. Setelah mendengar kalimat ini, Ji Hongchuan dan lainnya tertawa terbahak-bahak dan membawa kesan menghina di matanya. Apakah kamu sudah bodoh? Dia adalah manajer Ji, pemimpin ketiga dari grup Mei Chen, orang keluarga Ji di Yanjing. Kamu yang pecundang malah bilang tamatlah sudah dia. Apakah kamu bermain dengan mulutmu? Apakah kamu mengerti dengan manajer Ji? Belasan orang mencibir Qin Lang dan merasa bahwa Qin Lang sungguh bodoh. Wajah Yun Qingqing yang cantik menjadi dingin. Tutup mulut kalian semua. Qin Lang berkata dengan konyol, ada banyak orang yang berbakat di Longdu. Apa-apaan manajer itu? Nada bicaranya terkesan sombong. Sun Hongyi menyeringai, bukan, dia idiot dan dia adalah satu-satunya orang yang kutemui selama bertahun-tahun ini. Jika didengar dari maksudmu, apakah kamu punya modal untuk menginjakku? Ji Hongchuan mengusap wajahnya yang sakti dan senyumannya menjadi dingin. Qin Lang mengangguk, menginjakmu tidak ada bedanya dengan menginjak seekor anjing. Manajer Ji menatap Yun Qingqing dan berkata, Yun Qingqing, apakah kamu yakin bahwa temanmu tidak ada masalah dengan otaknya? Dia meraung kepada Qin Lang, cobalah jika kamu berani menginjakku. Sun Hongyi dan beberapa wanita lainnya menutupi mulut mereka sambil tertawa. Mereka semua merasa bahwa Qin Lang sungguh menyombongkan dirinya sendiri. Qin Lang tidak berbicara omong kosong, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon satu nomor.
Aku ingin menginjak manajer Ji, pecat dia sekarang. Ketika melihat penampilan Qin Lang yang menelepon, Ji Hongchuan dan lainnya tertawa. Sun Hongyi juga menunjukkan ekspresi yang mengejek. Apakah menelepon satu nomor secara sembarang bisa memecat Ji Hongchuan? Bukannya ini adalah omong kosong. Dia tidak pernah melihat kondisi yang demikian di Mei Chen selama bertahun-tahun ini. Ekspresi wajah Yun Qingqing bahkan juga lebih canggung. Dia bukan tidak percaya pada Qin Lang, tetapi dia merasa itu sedikit aneh. Apakah Qin Lang benar-benar dapat mempengaruhi pengaturan personel di grup Mei Chen? Bisakah dia memecat pemimpin tertinggi seperti Ji Hongchuan? Sobat, aku akan memberimu waktu dan menunggumu untuk memecatku. Ji Hongchuan jelas ingin melihat lelukon Qin Lang. Kemudian dia mengusap pipinya sambil tersenyum. Lihat saja apa yang kamu gunakan untuk menantangku. Dia menyalakan cerutu dan kemudian menatap Yun Qingqing. Yun Qingqing, aku awalnya merasa bahwa kamu cukup baik dan ingin membantumu tentang masalah perusahaan anggur bawang, tetapi kamu sungguh mengecewakanku hari ini. Mulai sekarang, aku tidak hanya akan membiarkan Presiden Lu untuk menuntut perusahaan anggur bawang, tetapi juga akan mengadakan konferensi pers untuk mengungkap hubunganmu dengan perusahaan anggur bawang. Aku bahkan juga akan menggunakan koneksi untuk meminta perusahaan Universal Entertainment memecatmu. Kalian tunggu saja. Aku tidak menunjukkan kekuatanku, dan kalian benar-benar menganggap aku bagaikan kucing yang sakit. Kata-kata ini membuat Sun Hongyi dan lainnya menatap Yun Qingqing dengan gembira. Mungkin saja Yun Qingqing akan diinjak-injak oleh orang lain setelah beberapa hari ini. Bagaimanapun, Ji Hongchuan berhubungan akrab dengan dunia putih dan dunia bawah tanah. Qin Lang menjabat tangan Yun Qingqing. Tenang saja, orang yang sial pastinya bukan kamu. Bang, saat ini, pintu kamar didorong sampai terbuka lagi dan muncul belasan pria dan wanita dengan temperamen yang luar biasa. Orang yang berjalan di paling depan adalah Lu Mei Chen. Jika dibandingkan dengan penampilannya yang lembut dan feminin di depan Qin Lang, Lu Mei Chen yang sekarang jauh lebih dingin dan kejam, bahkan wajahnya yang cantik tidak terlihat sedikit senyuman pun. Presiden Lu, kamu sudah datang ke sini. Ji Hongchuan tidak peduli pada pipinya yang membengkak dan menyambut Lu Mei Chen dengan senyuman yang paksa. Kebetulan saja bahwa ada seorang bajingan yang merusak acara perayaan kita di sini. Sun Hongyi dan lainnya juga mengangguk. Halo, Presiden Lu. Plak. Lu Mei Chen melangkah maju ke depan dan menamparkan Ji Hongchuan dengan suara yang lantang. Ji Hongchuan mundur ke belakang dan pipinya lebih membengkak lagi. Ji Hongchuan, kamu sudah dipecat. Suara Lu Mei Chen sangat dingin. Mulai hari ini, Mei Chen akan membatalkan semua kontrak denganmu. Tubuh Ji Hongchuan menjadi gemetar. Kemudian dia meraung dengan marah, memecatku. Presiden Lu, mengapa? Sun Hongyi dan lainnya juga terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi untuk sesaat. Karena kamu telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak boleh disinggung, Lu Mei Chen menunjukkan gaya wanita supernya. Aku akan secara resmi memperkenalkan seseorang untuk kalian semua. Qin Lang, Ketua Kehormatan Dewan Komisaris Grup Mei Chen. Dia biasanya tidak akan ikut campur tangan dalam urusan grup Mei Chen, tetapi jika dia ikut campur tangan, keputusannya harus dilaksanakan dengan tegas. Jika ada orang yang bersikap tidak sopan terhadap Ketua Qin, itu berarti bahwa tidak sopan padaku. Dia mengumumkannya secara langsung, aku akan memecat siapapun yang ingin dipecat oleh Ketua Qin. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang berseru lagi dan menatap Qin Lang dengan takjub. Ternyata orang kampungan yang sangat dihormati oleh Lu Mei Chen adalah ketua Dewan Komisaris. Semua orang tahu bahwa jika dia adalah ketua kehormatan Dewan Komisaris, biasanya dia adalah sosok tokoh besar di perusahaan, ataupun pendukung perusahaan untuk melawan musuh. Ini juga sungguh luar biasa, hanya saja kenyataan ini sudah jelas di depan mereka. Sikap Lu Mei Chen telah menunjukkan segalanya. Lu Mei Chen selalu bersikap sombong di perusahaan, namun, ketika dia berdiri di sebelah Qin Lang, kesombongannya malah menghilang, melainkan ada sedikit perlindungan yang mutlak. Ji Hongchuan benar-benar tamatlah sudah, ekspresi wajah Ji Hongchuan sangat jelek.
Dia tidak menyangka bahwa Qin Lang begitu hebat dan bisa membiarkan Lu Meichen begitu mematuhinya. Puluhan tulang punggung perusahaan juga tercengang dan sulit untuk mempercayainya. Tidak ada orang yang menyangka bahwa Qin Lang benar-benar memecat Chi Hongchuan. Yun Qingqing juga sangat terkejut dan Qin Lang selalu berada di luar dugaannya. Semua orang di tempat menunjukkan rasa takut terhadap Qin Lang, hanya saja Qin Lang merasa bingung. Sejak kapan dia telah menjadi ketua kehormatan Dewan Komisaris dari Grup Meichen? Bukannya ini berarti bahwa dia harus melindungi operasi Grup Meichen untuk kedepannya. Dia sama sekali tidak pernah menyetujuinya. Lu Meichen ini benar-benar mendominasi dan bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya. Tepat ketika Qin Lang ingin menyangkalnya dengan tegas, ada orang yang muncul saat ini. Manajer Ji tidak melakukan kesalahan apapun, hanya saja dia mengucapkan beberapa patah kata saja, melainkan ketua Qin menamparnya. Presiden Lu yang memecatnya seperti ini sedikit memihak, bukan? Sun Hongyi bahkan merasa tidak senang pada Qin Lang yang menatap mereka dengan pandangan yang meremehkan. Jika Presiden Lu bersikeras untuk memecat manajer Ji, kalau begitu pecatlah aku sekalian, tetapi Presiden Lu harus berpikir dengan cermat. Perusahaan sedang dalam kondisi banyak masalah sekarang. Jika tidak ada aku dan Ji Hongchuan, baik itu penjualan ataupun lead bank, serta reputasi dan minat orang, perusahaan akan anjlok. Jangan katakan untung sebanyak 1 miliar yuan saat itu, sudah bagus sekali jika tidak rugi. Dia adalah orang lama di perusahaan, apalagi memiliki kekuatan utama di bidang lead bank. Dia merasa bahwa dirinya sendiri memiliki kekuatan untuk menantang. Apakah kamu mengancamku? Lu Meichen menyeringai setelah mendengar kata-kata ini, kemudian dia menatap Sun Hongyi dan mengangguk. Oke, aku akan mengabulkan permintaanmu, kamu juga dipecat. Chi Hongchuan dan Sun Hongyi sudah bukan lagi anggota dari grup Meichen ke depannya. Silakan kalian segera melakukan serah terima pekerjaan sebelum keluar. Bab 595. Pria yang dinafkahi oleh wanita masih ingin masuk. Jika kedua orang ini menolak untuk serah terima pekerjaan, manajer Zhou, kamu segera memimpin orang untuk menyegel ruangan kantor mereka, lalu periksa satu persatu dari mereka semua di depan departemen personalia perusahaan dan buatlah rintisan dengan baik. Manajer Zhou dari grup Meichen itu segera mengangguk. Baik. Ekspresi di wajah Sun Hongyi yang cantik menjadi jelek seketika. Dia tidak menyangka bahwa dirinya sendiri telah merugikan dirinya sendiri. Ji Hongchuan mengepalkan tinjunya. Presiden Lu, apakah kamu ingin buru-buru untuk memberantas? Jangan lupa bahwa aku punya sedikit kontribusi dengan hasil kerja kerasmu. Jika bukan karena aku yang memimpin tim untuk berjuang dan mempromosikan produk melalui Asosiasi Medis Tiongkok, bagaimana mungkin Meichen bisa mencapai prestasi saat ini? Chi Hongchuan masih tidak lupa untuk mengancam, apakah pantas bagimu untuk memecatku demi pria yang tak berguna itu? Lu Meichen berkata dengan dingin, terlalu banyak omong kosong, keluar sana. Manajer Ji, kita pergi saja, tidak masalah. Sun Hongyi tiba-tiba menyeringai dan meraih lengan Ji Hongchuan sambil tertawa. Aku sudah menduga kondisi ini, sehingga aku telah melakukan persiapan sejak awal. Presiden Lu, aku beritahu kamu, bahwa resep rahasia arak obat Chunhui Dadimu ke depannya hanya dikuasai olehku sendiri sepenuhnya. Saat aku mengembangkan produk ini, aku hanya membiarkan setiap departemen untuk menguasai sebagian, sedangkan aku menguasai 33 jenis bahan obat semuanya dan juga menyembunyikan 3 bahan obat herbal darinya. Juga dapat dikatakan bahwa jika aku pergi, Chunhui Dadi sudah tidak dapat diproduksi lagi, karena resep rahasia yang berisi 33 jenis bahan obat herbal di tanganmu itu masih tidak lengkap. Tanpa adanya Chunhui Dadi, kamu tidak hanya tidak dapat menghasilkan kentungan pada kuartal berikutnya, tetapi kamu juga akan menghadapi kerugian besar dari pedagang atas produk yang tidak sesuai, ataupun kegagalan dalam pengiriman barang. Kamu juga jangan berpikir untuk memaksaku menyerahkan resep rahasia yang lengkap ini. Resep rahasia yang kuserahkan padamu saat itu telah
ditandatangani dan disetujui olehmu. Resep rahasia yang tidak lengkap itu telah disetujui olehmu. Jika kamu ingin mengambil resep rahasia yang lengkap dari tanganku, mimpi sana. Meskipun kamu menggugatku, kamu juga tidak bisa menang dariku. Sun Hongyi menatap Lu Meichen dengan bangga. Atau tidak kamu membagi setengah dari saham kepadaku dan manajer Ji dan memecat Qin Lang. Jika tidak, tunggu saja perusahaan anggur Meichen akan diminta penagihan kerugian, lalu aset tidak dapat berjalan dan langsung bangkrut. Dia juga melirik Qin Lang dengan jijik. Pria yang dinafkahi oleh wanita masih ingin masuk ke sini, tunggulah di kehidupan selanjutnya. Qin Lang tertawa tanpa komitmen. Hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Manajer Sun adalah model yang bagus untukku. Chi Hongchuan mengangkat alis matanya dan merasa sangat senang, kemudian dia menatap Lu Meichen dan berteriak dengan arogan, Presiden Lu, bagaimana menurutmu sekarang? Apakah kamu masih ingin memecat kami? Sun Hongyi, kamu sungguh orang yang tidak pernah bersyukur. Lu Meichen sedikit menyipitkan matanya dan muncul cahaya dingin di matanya yang tidak pernah dilihat oleh Qin Lang sebelumnya. Aku membelikanmu rumah dan mobil dan mempekerjakanmu dengan gaji tinggi dan memberimu dividen besar. Litbang ini bahkan telah memberimu kebebasan yang lemah, tetapi kamu malah memanfaatkan kepercayaanku untuk melakukan hal ini. Nada bicaranya menjadi acuh tak acuh. Sepertinya aku sudah benar-benar buta dalam 2 tahun ini. Presiden Lu, jangan bicara omong kosong ini lagi. Sun Hongyi mengangkat wajahnya yang cantik dan berkata, Presiden Lu, lebih baik kamu menyetujuinya, atau tidak aku dan manajer Ji akan pergi dengan resep rahasia ini. Bahkan jika kami tidak mendirikan perusahaan sendiri, kami juga bisa menjualnya kepada perusahaan anggur Ba. Wang, Sun Hongyi mengancam Lu Meichen tanpa basa-basi, akan terlambat bagimu untuk menangis saat itu. Oh, benarkah? Qin Lang tampaknya tenang. Dia ingin memanfaatkan posisinya sebagai ketua kehormatan Dewan Komisaris. Apa yang kamu mengerti? Sun Hongyi tampaknya menghinanya. Qin Lang tidak peduli padanya. Melainkan dia berkata kepada Lu Meichen, bawakan arak obat Chunhui Dadi atau apa itu padaku. Lu Meichen tidak mengatakan apapun, lalu dia mengisyaratkan manajer Zhou dan manajer Zhou itu berlari ke satu kamar lainnya untuk mengambil sebotol arak obat. Setelah membukanya dan meminumnya beberapa tegukan, Qin Lang mencicipinya dengan cermat, 2% Radix Astragali, 3% Baizu, 4% Sudi Huang, 2% Goji Beri, 1% Yuzu. Saat ini, Qin Lang telah mengatakan 36 jenis bahan obat dengan santai dalam satu tarikan nafas, kemudian, dia menatap Sun Hongyi dan lainnya sambil tersenyum, Nona Sun, 36 jenis bahan obat herbal ini bukan. Bagaimana mungkin ini? Senyuman Sun Hongyi menghilang. Seketika, bagaimana bisa kamu tahu? Plak, Lu Meichen menamparkan wajah. Sun Hongyi, keluar. Sun Hongyi dan Ji Hongchuan pergi dengan malu. Qin Lang disanjung oleh belasan orang, terutama setelah mengetahui bahwa dia pernah menyelesaikan krisis grup Meichen. Satu persatu dari mereka semua bersulang padanya. Setelah Qin Lang menghadapi mereka semua, dia mencari alasan untuk bersembunyi di satu sudut, sedangkan Lu Meichen dan Yun Xingqing sedang berdiskusi di dalam dan suasananya sangat harmonis. Sekitar 15 menit kemudian, mereka berdua berjalan keluar dengan senyuman yang ceria di wajah mereka, tampaknya sudah mencapai kesepakatan. Qin Lang tidak bertanya tentang situasinya secara spesifik. Jika bukan karena Yun Qingqing, dia bahkan tidak akan memperkenalkan Lu Meichen padanya. Setelah Yun Qingqing keluar dan minum bersama Lu Meichen, dia memeluk Qin Lang dan langsung pergi. Lu Meichen duduk di samping Qin Lang dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak bertanya kesepakatan apa yang telah kucapai dengan Yun Qingqing? Qin Lang menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri. Tidak tertarik, Lu Meichen menunjukkan senyuman manis di wajahnya. Aku melihat muka Qingqing dan memberi kesempatan kepada perusahaan anggur bawang untuk beroperasi lagi. Qin Lang menghela kata-katanya. Yun Xingqing juga terpaksa dan merasa tak berdaya. Sebenarnya, aku sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap keluarga
Meng, tetapi kamu sekarang memberinya kesempatan, hatiku merasa terpendam. Lu Meichen sedikit tersenyum, aku sudah tahu sedikit dari Paman Lin tentang dendammu dan keluarga Meng. Tenang saja, aku telah memberi muka yang besar kepada Qingqing dan membiarkannya kembali untuk menjelaskannya. Aku akan tahan untuk sementara waktu, tetapi perusahaan anggur bawang yang anjlok memang sebuah seharusnya. Aku sekarang telah mendapatkan semua bukti dalam rantai industri gelap di perusahaan anggur bawang. Keluarga Meng juga tidak dapat menyelamatkan perusahaan itu. Lu Meichen adalah orang yang telah lama berada di dunia bisnis. Ternyata dia telah memiliki strategi yang dipikirkan secara matang dan sisinya yang menyanjung kedua belah pihak sudah terungkap. Terserah kamu, tetapi kamu tidak boleh menggunakan namaku secara sembarang untuk melakukan apapun di grup Meichen. Mengerti? Aku akan mengampunimu untuk hari ini, kata Qinlang dengan serius. Lu Meichen menjulurkan lidahnya di saat orang-orang tidak memperhatikannya, dengan tatapan yang nakal. Dia merasa bahwa sejak grup Meichen memiliki Qinlang, semuanya adalah pemandangan yang baru, yang membuatnya tidak lagi pesimis dan frustrasi. Dia tahu sejak awal bahwa Qinlang selalu bersimpati dengan yang lemah. Qinlang tersenyum kecut, lalu dia melihat waktu dan berkata, Presiden Lu, mari kita bersulang. Tetapi setelah minum, aku harus kembali. Dia harus bangun lebih pagi untuk praktik di esok paginya. Jika tidak, situasi di klinik yang akhirnya terbuka akan tertutup. Lagi, sekarang masih belum jam 10 malam, apakah kamu sudah ingin pergi? Lu Meichen menjauhi dirinya dari kerumunan dan menunjukkan kelembutannya sendiri. Setidaknya kamu juga harus bersenang-senang dengan semua orang di hari bahagia yang langka ini. Kita bagi keuntungan perusahaan menjadi 3-7, kamu 7 aku 3, Ketua Qin, kamu adalah kaisarku. Lu Meichen menjadi semakin penasaran dan mengagumi Qinlang. Jika berganti ke pria lainnya pasti ingin bersama dengan dirinya sendiri, tetapi Qinlang malah tidak peduli padanya. Kamu terlalu banyak berpikir, aku bukanlah kaisar. Aku adalah pemilik dari balai pengobatan Bencao dan manajer umum perusahaan pengembang properti kompleks Mewah Fudong. Karirku baru saja dimulai, jika aku tidak menjemput tamu di besok paginya, karirku tidak akan berkembang. Selain itu, istriku, Zhong Yu adalah ketua dewan komisaris dari kompleks Mewah Fudong sekarang. Kami menjalani toko suami istri kami dengan sangat bahagia. Qinlang mengangkat bahunya. Oleh karena itu, aku harus kembali.